kita semua berdiri. Dengarlah ajakan beribadah. Papua, negeri yang diberkati oleh Allah. Di atas tanah ini, berkat Tuhan tercurah atas hidup kita semua. Sungguh, karya Tuhan begitu ajaib hingga 37 tahun GPI Papua berdiri. Dan karya Tuhan selalu nyata dalam hidup berjemaat kita di Jemaat Eden Wagom. Seperti kata pemazmur, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, percuma saja orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Karena itu, bersukacitalah sebab Allah selalu ada bagi kita umatnya. ke-21 di saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup kita. Amin. Dengarkanlah introitus kita di saat ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sambil tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Yesus Tombo Dome Damane Tatena Panai.
sebab Engkau yang layak dipuja. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, biarlah anak-anak berkata, biarlah pria dan wagom dan perwata dan wagom berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah pemuda dan lansia berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tiba dalam pelayanan firman. Bagian pembacaan kita di sore hari ini menjelang malam terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat ke-31. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Jika kita sudah mendapatkannya, marilah kita berdoa. Ya Yesus, Sang Kepala Gereja, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau menambahkan setahun usia bagi gereja kami, bagi jemaat kami, bahkan bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, kami akan mendengar firman Tuhan. Kuasailah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bukan saja membaca, tetapi kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami, di dalam jemaat ini, bahkan dalam persekutuan gereja secara se-Indonesia ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, kita akan membaca bagian ini secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayatnya yang genap, dan Bapak Ibu jemaat akan membaca ayat yang ganjil. Tetapi marilah kita membaca judulnya secara bersama-sama. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota.
Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin bacaan ini sudah dibacakan berkali-kali dalam kehidupan kita, baik sebagai anak-anak, sebagai remaja, sebagai orang dewasa, bahkan sampai orang-orang yang sudah berusia lanjut. Tapi di kesempatan yang berbahagia ini, lembaga Sinode bagian IAI menetapkan bagian ini untuk diwartakan dalam ibadah di saat hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31, ada begitu banyak anggota tubuh yang dituliskan oleh penulis surat ini, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan tentang kaki, tentang telinga, tentang mata, tentang tangan, dan lain sebagainya. Ini adalah organ-organ tubuh manusia yang memiliki fungsinya masing-masing. Hidung untuk mencium, fungsinya tidak dapat digantikan oleh organ-organ tubuh yang lain. Dan oleh karena itu, semuanya anggota tubuh kita ini terkoneksi atau terhubung satu dengan yang lainnya. Ada begitu banyak keajaiban di dalam tubuh kita ini. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata tubuh kita ini terdiri dari 1000 triliun sel. Kemudian otak kita 80%-nya berisi air. Kemudian jantung kita
setiap detik terus memompa darah ke seluruh tubuh kita. Dan setiap kita memiliki sidik jari, dan sidik jari ini berbeda satu dengan yang lainnya. Ada begitu banyak keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita selaku manusia. Organ-organ tubuh kita ini terkoneksi, saling bergantung satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa bergerak, kita bisa bertumbuh, kita bisa berlari, kita bisa melakukan semua aktivitas kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang cukup menarik dari pembacaan kita ini adalah Paulus menggunakan metafora atau kiasan tubuh untuk menggambarkan ada hubungan, ada relasi di dalam organ-organ tubuh itu. Di dalam kesatuan itu ada berbagai keragaman. Gambaran tentang tubuh manusia kemudian diaplikasikan kepada komunitas iman sebagai tubuh Kristus. Ayat ke-27 dikatakan di sana, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Satu tubuh dengan banyak anggota dinyatakan di dalam ketergantungan atau hubungan timbal balik antara berbagai anggota. Tubuh kita ini saling terkoneksi, saling terkoordinasi. Kita bisa membaca kitab ini karena mata kita penuh dengan air, dan dia memproses berjuta warna untuk kita bisa membaca, kita bisa melihat teks, kita bisa melihat gambar. Otak kita memproses semua informasi itu. Kita bisa berjalan karena memang ada tulang yang menopang tubuh kita untuk berjalan. Di dalam pembacaan kita dikatakan, seandainya semua menjadi mata, bukankah itu tidak termasuk tubuh? Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, beragam fungsi dari organ-organ tubuh ini membawakan kita pada sebuah refleksi, sebuah penghayatan, sebuah perenungan bahwa kita sangat membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sungguh luar biasa kalau pembacaan ini kita kaitkan dengan kehidupan kita secara berjemaat. Kita, Jemaat GP Papua Eden Wagung, terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda, umur yang berbeda-beda pula. Ada anak kecil, ada anak remaja, ada dewasa, ada lansia, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita bersyukur dan bersukacita bahwa Tuhan sudah menambahkan setahun usia untuk jemaat kita menjadi 21 tahun, untuk gereja kita GP Papua menjadi 37 tahun, dan PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di hari ini juga berulang tahun yang ke-72. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, justru keragaman inilah yang menjadi kekayaan bagi kita. Kita di Majemuk tidak terdiri dari satu orang saja. Dari jenis kelamin kita sudah berbeda. Ada perempuan, ada laki-laki, dan lain sebagainya. Di hari ini kita belajar dan berkaca pada Paulus bahwa betapapun kita berbeda, tapi kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita terus diingatkan dalam spirit, dalam bergerakan, bergereja kita, bahwa walaupun berbeda-beda, tetapi kita adalah sama di dalam Tuhan. Kita sama di dalam persekutuan gereja ini. Perbedaan bukanlah sebuah ancaman, tapi berbeda adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Kita semua adalah anggota gereja GPI Papua yang terus adaptif, melewati tantangan-tantangan zaman yang terus berubah. Bapak Ibu saudara jemaat, dunia ini selalu berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa berefleksi dan merenung bahwa kuasa Tuhan begitu nyata. Kalau kita secara cermat memperhatikan logo PGI, itu ada gambar yang bisa ditayangkan.
Ini logo lambang PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Di sana ada gelombang, ada perahu, ada salib, tapi juga ada tulisan Oikumene. Gambar ini hendak menunjukkan bahwa eksistensi gereja-gereja di Indonesia, termasuk kita sebagai warga GPI Papua, adalah bagaikan kapal yang terus berlayar di tengah gelombang zaman. Ada gelombang yang kuat, ada gelombang yang hebat, yang selalu menghantam perahu, ataupun kita bisa katakan ini sebagai longboat, ataupun bisa sebagai ketinting dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada gelombang yang ganas menghantam, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Dan inilah makna simbol salib yang menjadi tanda Tuhan bagi gerejanya di tengah ancaman yang selalu dihadapi. Salib menjadi simbol damai, simbol pengharapan, simbol kekuatan dari Tuhan sendiri untuk memampukan kita sebagai gereja mengarungi pelayaran, pesiarahan, perjalanan kehidupan bergereja di tengah-tengah dunia, termasuk juga konteks Papua, di mana GPI Papua berpijak. Salib menjadi simbol damai di tengah-tengah ketidakdamaian. Salib menjadi simbol pengharapan ketika GPI Papua terus berada di tengah dunia sampai hari ini, dan bahkan kita meyakini bahkan sampai ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, walaupun kita berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi kita menjadi anggota di dalam persekutuan jemaat. Masing-masing kita memiliki talenta atau karunia yang berbeda. Di ayat 28, Paulus menuliskan tentang berbagai karunia atau talenta atau karisma masing-masing orang di dalam jemaat. Dan ini juga mengajak kita untuk bisa kita saling bekerja sama walaupun kita berbeda. Kita bisa saling menopang walaupun kita berbeda. Kita bisa mampu untuk menjadi berkat sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan tentukan bagi masing-masing pribadi kita. Marilah kita menjadi gereja yang selalu giat melaksanakan misi Tuhan walaupun tantangan menghadap. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini merupakan momen ketika kita harus menengadah ke atas. Kita terus mengandalkan Tuhan. Kita bersyukur karena kalau bukan Tuhan maka kita menjadi percuma saja di dunia ini. Mari kita terus bersyukur atas penyertaan Tuhan sambil terus menatap ke depan, bahwa perjalanan kita sebagai gereja masih jauh ke depan, tapi kita meyakini dengan iman kita salib Kristus selalu menyertai kita. Hari ini kita bersyukur Tuhan begitu luar biasa menambahkan setahun usia untuk jemaat kita, menambahkan setahun usia untuk GPI Papua, bahkan menambahkan setahun usia untuk PGI. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terus memberitakan Kristus yang tersalib di dalam kehidupan kita. Marilah kita terus bersyukur dan menyatakan karya Tuhan di dalam keluarga kita, baik sebagai orang tua, baik sebagai lansia, baik sebagai PPGPI, baik sebagai perwata, PAR, dan semua unsur-unsur pelayan. Mari kita terus berarak-arakan ke depan. Tuhan kiranya selalu menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara disilakan berdiri. Jemaat, marilah kita mengaku iman kita dengan mengaku pengakuan iman rasuli. Demikian.
Aku Aku percaya percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Raja yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Persekutuan yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan, dengarlah ajakan memberi. Muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranganmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Berterima kasih Yesus.
Allah Maha Agung, Engkau telah melakukan berbagai hal bagi gereja kami dan bagi jemaat kami. Kini kami mempersembahkan seluruh hidup, waktu, dan harta benda kami untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kepada Engkau, ya Allah kami, Tuhan yang menjadi kepala gereja kami. Ketika di hari ini kami bersyukur dan bersukacita, Engkau menambahkan setahun usia bagi jemaat kami GP Papua Eden Wago. Engkau juga menambahkan setahun usia bagi gereja kami GP Papua jadi ke-37 tahun. Bahkan Engkau juga menambahkan setahun usia bagi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang menjadi 72 tahun di hari ini. Ya Tuhan Allah kami mensyukuri semua karya dan penyertaan Tuhan, sebab kami adalah manusia-manusia yang terbatas, tetapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang selalu melakukan perkara-perkara ajaib, bahkan luar biasa dalam kehidupan kami selaku umat-Mu. Ya Tuhan Allah kami yakini dalam iman dan harapan kami, Engkau adalah Allah yang selalu memberdayakan kami, Allah yang selalu menuntun langkah kehidupan kami selaku anggota-anggota dalam jemaat ini, selaku pelayan-pelayan dalam jemaat ini, bahkan selaku semua unsur-unsur wadah kategorial di dalam jemaat ini, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar bukan kami menyombongkan kelebihan kami, tapi kami dengan rendah hati mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang memampukan kami untuk melakukan karya-karya penyelamatan-Mu dalam pesiarahan perjalanan kehidupan kami selaku gereja-Mu di dunia ini. Kami yakin dan percaya, ya Tuhan, walaupun perjalanan kehidupan kami penuh dengan tantangan, tetapi ada salib, ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami untuk ada di dalam setiap lembar-lembar kehidupan kami. Sertai kami semua, ya Tuhan, di dalam jemaat ini dengan masing-masing keluarga kami, dari unit Peniel, unit Sola Fide, unit Kalvari, unit Galilea, ya Tuhan, dengan pergumulan-pergumulan kehidupan kami di dalam bilik-bilik rumah tangga kami. Ya Tuhan Allah kami, selaku persekutuan keluarga di dalam jemaat ini, kami adalah kepala-kepala keluarga, kami adalah ibu-ibu rumah tangga, kami adalah anak-anak yang menghadapi berbagai pekerjaan, menghadapi berbagai tanggung jawab peran kami di tempat kerja kami masing-masing. Tuhan, kuatkan kami, Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu tercurah untuk kehidupan kami, dan di sanalah ada ungkapan syukur yang kami naikkan di dalam keluarga kami masing-masing. Berkatilah para pelayan Tuhan yang di hari kemarin baru saja menerima tugas dan tanggung jawab untuk melayani dalam 5 tahun ke depan. Kuatkanlah mereka baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga yang turut menopang pelayanan di dalam jemaat kami ini. Kami juga turut mendoakan Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Termas. Kami juga turut mendoakan Ibu Pendeta Ginuni sebagai pengantar jemaat di dalam tugas untuk melayani kami sebagai anggota di dalam jemaat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, ya Tuhan, Engkau telah memilih panitia pemilihan penatua dan diaken di dalam jemaat ini dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka dengan pribadi mereka, pekerjaan maupun juga keluarga. Kami juga turut mau mendoakan Badan Pekerja Klasis Fakfak yang di dalamnya kami ada. Kami juga turut mau mendoakan Badan Pekerja Sinode GPI Papua dalam tugas-tugas untuk melayani kami semua dalam wilayah pelayanan GPI Papua. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah semua pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan tanggung jawab untuk melayani, baik dari tingkat jemaat, tingkat klasis, bahkan tingkat sinode. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberkati dengan hikmat, sehingga mereka boleh melaksanakan semua amanat pelayanan dengan baik, dikuatkan oleh kuasa dari Tuhan sendiri. Kami juga turut bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di hari ini juga boleh bertambah usia menjadi 72 tahun. Tuhan kiranya memberkati semua pelayan Tuhan yang bekerja di PGI dengan biro-biro yang ada. Bahkan juga kami selaku anggota PGI, kami sebagai Gereja Protestan Indonesia di Papua. Tuhan Yesus kuatkan kami untuk terus kami ada untuk menyatakan karya Tuhan. Kami menjadi gereja yang misioner di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah dinamika dunia ini yang terus berubah, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Engkau adalah Allah yang selalu menopang dan menyertai dan memberkati kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk menghadapi semua hal yang harus kami hadapi ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu ada untuk kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami semua sebagai persekutuan jemaat ini, kami juga turut mendoakan anak-anak kami yang sementara ini berkuliah, melanjutkan pendidikan di tempat yang jauh dari kami selaku orang tua, maupun anak-anak kami yang sementara bekerja di tanah-tanah rantau. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka menjadi berkat di dalam pekerjaan mereka. Biar mereka tekun untuk mencari masa depan. Tuhan jangan tinggalkan mereka ketika mereka ada di dalam ujian-ujian akhir sekolah. Tuhan Yesus memberkati mereka. Ya Tuhan Allah kami juga turut mendoakan semua orang tua lanjut usia dalam jemaat kami. Tuhan kuatkan mereka, berikan sehat, berikan kuat bagi mereka sehingga mereka menjadi sombong bagi anak cucu dalam keluarga mereka masing-masing. Kami turut bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Anak Teguh boleh bertambah setahun usia, biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai Teguh di dalam tugasnya sebagai seorang mahasiswa untuk menggapai masa depannya. Tuhan Yesus senantiasa untuk memberkati dan menyertai anak terkasih kami. Ya Tuhan Allah kami juga turut bersyukur ketika majelis yang sudah purna bakti telah menyelesaikan tugas mereka. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka dengan kehidupan mereka masing-masing, baik pribadi maupun keluarga. Kami semua sebagai jemaat Tuhan dengan talenta kami masing-masing, biarlah Tuhan Engkau selalu pakai kami. Seperti pembacaan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan tadi. Walaupun kami berbeda-beda Tuhan, tapi kami adalah anggota dari Tuhan sendiri, sebagai Kristus sebagai kepala gereja kami. Ya Tuhan Allah kami, ungkapan syukur yang telah kami bawa di saat ini, biarlah Tuhan selalu berkenan untuk menerimanya, dan ini boleh menjadi alat untuk mengembangkan nama Tuhan di dalam jemaat kami. Tuhan Allah kami mohon ampun ya Tuhan, jika dalam kehidupan kami tidak setia, kami tidak melakukan hal-hal yang Engkau inginkan. Tegurlah kami dan tuntunlah kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami semua ini bisa menjadi berkat, bisa mengandalkan Tuhan. Seperti kata pemazmur, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Ya Tuhan Allah kami, ini doa kami, ini harapan kami,
ini gumulan kami. Kami yakin ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu mendengar doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang dinyatakan di dalam seluruh tutur kata kami, perilaku kami, karakter hidup kami, identitas kami sebagai umat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami semua akan menyatukan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, jemaat disilakan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, pikirkanlah, dan wartakanlah Injil kemana saja kita berada. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan selamat dimari dalam Yesus diberi. Arahkanlah kehidupan kita dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu Tanah Papua. Ibu disilakan.
terima kasih. Siap ya Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Allah, sekali lagi Shalom, selamat malam. Kita sudah beribadah mengucap syukur atas bertambah setahun usianya PGI yang ke-72, GPI Papua yang ke-37, dan gereja kita Jemaat GPI Papua Eden Wagom yang ke-25. Terima kasih. Iya maksud, berarti dong masih simak ya? Ke-21. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin ibadah. Saya tiba-tiba beli. Selanjutnya kita akan masuk di dalam acara seremonial. Yang pertama kita akan ada di dalam sambutan. Lalu yang kedua kita akan memberikan dan melaporkan lomba siapakah juaranya. Lalu yang ketiga kita akan ada di dalam acara perayaan. Kita masuk kepada acara yang kedua, sambutan tunggal kepada Bapak Pendeta Hein Termas selaku Ketua Majelis Jemaat. Waktu silakan. Ya, selamat malam, shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian, warga jemaat GPI Papua Eden Wagom. Ya, sebelum saya menyampaikan sambutan, perlu saya sampaikan dulu mendahulunya ialah ini kita punya HUT GPI Papua yang ke-37. Ya, dan juga GPI Papua masuk dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia anggota yang ke-70, maka kita juga turut merasakan sukacita itu dengan semua gereja-gereja yang bernaung di bawah PGI yang ke-72. Ya, 25 Mei 1950. Ya, wadah Tuhan ini lahir. Ya, jadi Eden Wagom juga yang ke-21 bersamaan dengan hari ini juga. Ya. Oleh sebab itu perlu kami sampaikan bahwa kami akan menyampaikan sambutan Ketua Sinode GPI Papua dalam rangka HUT GPI yang ke-37 tahun. Ya, nanti sebentar izin ya Pak Seksi acara. Ya, nanti baru kami sampaikan beberapa poin penting juga khusus bagi kami jemaat Eden Wagom di usia yang ke-21 tahun. Persekutuan gereja-gereja, Gereja Protestan Indonesia, Papua, Badan Pekerja Sinode GPI Papua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya kasihi pendeta emeritus, majelis jemaat, penatua dan diaken, dan seluruh warga jemaat GPI Papua, kita bersyukur kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan yang memperkenankan GPI Papua 37 tahun melembaga, mengepaskan sayap pelayanan di seluruh aras wilayah pelayanan GPI Papua dalam terang moto GPI Papua, kami memberitakan Kristus yang tersalib. Itu menjadi spirit GPI Papua untuk terus berkiprah hingga Maranatha. Saudara-saudara yang kekasih, yang dikasihi Allah, pada kesempatan yang bahagia ini izinkan saya menyampaikan kata sambutan terkait dengan perayaan 37 HUT GPI Papua. Yang pertama, kita semua patut bersyukur karena memasuki usia 37 tahun GPI Papua melembaga. Agenda utama, agenda 5 tahunan
pemilihan dan pelantikan Majelis Jemaat Penatua dan Diaken periode 2022-2027. Di seluruh GPI Papua berhasil itu dilakukan. Ini menunjukkan jika GPI Papua baik sebagai lembaga maupun umat telah membaktikan diri dalam memenuhi panggilannya. Terima kasih untuk partisipasi seluruh warga jemaat GPI Papua dalam kegiatan ini sebagai bukti pengabdian umat terhadap gerejanya. Hal ini tentu menjadi modal dasar yang menentukan bagi GPI Papua yang terus bergerak dalam menjalankan misi pengutusan sebagai gereja yang misioner di tengah dunia yang selalu berubah. Pada momen perayaan 37 tahun melembaganya GPI Papua 25 Mei 2022, kita sementara berjalan untuk mengakhiri tahun periode 2017-2022 dengan sorotan tema sentral rapi, tersusun dan diikat menjadi satu dengan subtema berdasarkan kasih Kristus yang mempersatukan kita sebagai keluarga Allah. Hendaknya kita saling bertolong-tolongan menanggung beban untuk menjadi untuk menjadikan gereja yang mandiri dan misioner. Kita telah menyelesaikan agenda sinodal pemilihan penatua dan diaken periode 22-27. Untuk itu kami sampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh jemaat dan klasis atas suksesnya pemilihan para penatua dan diaken 2022-2027. Juga apresiasi dan salut atas tugas kelompok kajian Pokja dan usulan amandemen tata gereja GPI Papua yang akan segera menyerahkan hasil kajian untuk menjadi laporan dasar materi persidangan sinode nantinya. Selain itu, kita sementara mempersiapkan rencana pelaksanaan musyawarah wadah pelayanan kategorial ke-9 dan persidangan 10 menjelang akhir tahun bulan Oktober 2022 di klasis GPI Papua Merauke. Kami sedang mempersiapkan jadwal dan materi untuk segera dibagikan. Persidangan sinode itu sendiri merupakan wujud merupakan wujud representasi gereja sebagai tubuh Kristus, keluarga Allah dan rumah bersama bagi semua orang. Dan musyawarah pelayanan sebagai wadah denominasi, peran dan fungsi warga gereja dalam tugas dan panggilan gereja. Kami sangat mengharapkan dukungan seluas-luasnya dari seluruh warga gereja untuk pelaksanaan musyawarah pelayanan 9 dan sidang sinode ke-10. Teknis pengaturan akan diatur selanjutnya melalui panitia pelaksana MUPEL dan sidang sinode tahun 2022. Yang ketiga, dalam rangka mensyukuri HUT GPI Papua ke-37 sebagai gereja yang misioner, GPI Papua sementara hidup bergumul, terbuka, bahkan kritis dalam menghadapi perubahan zaman. Itu artinya gereja tidak serta-merta larut hanyut ikut dalam perubahan zaman, sehingga menyebabkan gereja justru terombang-ambing dalam samudera luas tanpa arah tujuan. Gereja harus kokoh, gereja harus hadir menjadi dirinya sendiri, hadir bersama orang lain, berpartisipasi aktif mewujudkan secara konkret cinta kasih Allah, seperti yang tertuang dalam moto GPI Papua, memberitakan Kristus yang tersalib sebagaimana memberitakan Kristus yang tersalib. 1 Korintus 1 ayat 23a. Yesus menjadi teladan bagi kita semua yang memberi diri dan hidupnya demi membebaskan umat dari dosa. Allah yang mengutus umatnya termasuk gereja untuk menyatakan tanda-tanda keselamatan dan perdamaian demi kasihnya bagi manusia dan dunia ini. Kehadiran GPI Papua di tengah-tengah dunia ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi harus diyakini sesuai dengan rencana Allah agar melalui GPI Papua dunia yang ada memperoleh keselamatan. Gereja bersama yang lain berpartisipasi, peduli dan mampu bertindak untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya tanpa membedakan suku, agama dan ras. Dalam konsistensi dengan tugas itu, GPI Papua pun terpanggil untuk menyatakan panggilannya, yaitu bersaksi dan memberitakan Injil. Dan damai sejahtera adalah tugas gereja sebagai bagian dari gereja yang kudus, am dan rasuli di tengah dan di dalam konteks masyarakat plural. Selain itu, GPI Papua pun perlu membuka ruang demi terciptanya pengembangan
potensi warga jemaat demi kemuliaannya. Sehubungan dengan tanggung jawab kemandirian dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan gereja, kami sampaikan apresiasi, salut, dan terima kasih atas partisipasi jemaat-jemaat khususnya dalam pelaksanaan sentralisasi dana. Pelaksanaan sentralisasi dimaksud itu sebagai wujud persaudaraan dan persekutuan sebagai tubuh Kristus, keluarga Allah, dan rumah bersama dalam upaya bersama saling menolong satu dengan yang lainnya. Kami berharap semangat ini tetap dibina dan terus bertumbuh sebagai wujud kemandirian gereja. Keempat, tema HUT GPI Papua yang ke-37, Gereja yang Misioner di Tengah Dunia yang Berubah, mengingatkan kita semua untuk peka terhadap perubahan dunia akhir-akhir ini. Gereja yang Misioner dapat diartikan sebagai gereja yang melayani dan ikut peka dalam persoalan sosial umat atau bangsa, menciptakan suasana damai, rukun, sejahtera. Artinya, gereja sebagai lembaga dan umat terpanggil untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kondisi dunia yang terpuruk akibat rupa-rupa persoalan yang melanda dunia. Rusaknya ekosistem, masalah politik, sosial, hingga ekonomi yang juga turut berimbas dalam kehidupan gereja. Bukti hadirnya GPI Papua dapat dirasakan secara konkret oleh segenap umat dan pelayan yang terkasih. Sebagai gereja yang misioner, GPI Papua di usia ke-37 hidup bergumul, terbuka bahkan kritis dalam menghadapi perubahan zaman. Itu artinya gereja tidak serta-merta larut hanyut ikut dalam perubahan zaman, sehingga menyebabkan gereja justru terombang-ambing dalam samudera luas tanpa arah tujuan. Sebelum Bapak Ibu saya masuk pada bagian akhir sambutan ini, saya kira yang perlu juga kami sampaikan dalam suasana sukacita dan bahagia ini, GPI Papua Eden Wagong menjadi bagian dari lembaga GPI Papua. Ya, sehingga kita juga turut dalam kebersamaan dalam keluarga, ya, yang besar dalam jemaat yang kecil, yang selalu menjadi filosofi kita, tumbuh bersama. Di usia yang ke-21 patut juga kami sampaikan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memperkenankan kita memasuki usia yang ke-21 tahun, gitu ya. Kita boleh ada sampai dengan hari itu karena semata-mata kasih Tuhan. Tapi juga kalau kita boleh bertumbuh sampai dengan hari ini itu karena kebersamaan kita. Ya, kita saling bergandengan tangan, saling bahu membahu, saling topang menopang. Ya, baik kami yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan, ya, baik badan majelis jemaat, semua unsur-unsur wadah ataupun juga unsur-unsur pelayanan yang ada dalam jemaat, bahkan juga dengan jemaat, gitu ya. Akan tidak menjadi berarti kalau kita siapkan semua itu baru tidak ada jemaat. Oleh sebab itu, karena jemaat ada, kami hadir, ya. Jemaat ada karena Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu di usia yang ke-21 tahun ini menjadi spirit dan semangat bagi kita kembali. Ya, saya mengajak kita semua untuk mari di usia yang ke-21 ini, ya, dengan berbagai program pelayanan yang sudah kita lakukan, juga memasuki hari ini ada berbagai kegiatan-kegiatan yang juga sesungguhnya memberikan spirit bagi kita. Semangat kebersamaan itu terus kita jaga, kita pelihara, kita bangun, kita pupuk supaya dia bertumbuh segar, ya, dia sehat. Tidak berarti bahwa tanpa tantangan, tidak. Kita bertumbuh sampai dengan hari ini 21 tahun juga kita bertumbuh di tengah-tengah kondisi tantangan-tantangan itu, gitu ya. Karena tantangan itu maka kita bisa ada sampai dengan hari ini dan kita mampu untuk juga bisa melewatinya. Ya, saya mengajak kita di usia yang ke-21 tahun ini sesungguhnya usia yang matang, jemaat yang juga dewasa, begitu, karena sudah di kategori dewasa ya. Kalau di kategori usia kita manusia itu sudah usia dewasa, sehingga dalam kedewasaan itu mari kita terus bergerak maju. Banyak yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan di usia yang ke-21 ini.
Tetapi untuk menjalani ke depan, mari kita bertanya kepada Tuhan lagi, Tuhan, mana lagi yang harus kami kerjakan? Gitu ya, kita tanya buat Tuhan supaya Tuhan kasih, karena semua itu berasal dari Tuhan. Tetapi pertanyaan itu kita akan jawab dia ketika memang kita memberi diri dalam kebersamaan itu, dalam semangat itu. Ya, ya patut untuk kami menyampaikan terima kasih untuk semua kita dalam jemaat ini, ya, yang sudah boleh memberikan kontribusi pikir, tenaga, bahkan seluruh hidup, ya, bagi Tuhan lewat pelayanan-pelayanan bersama yang kita kerjakan di tengah-tengah jemaat ini. Iya, terima kasih untuk semua kita. Ya, saya tidak sebut satu-satu, yang pasti kita akan mengerti bahwa kita dalam jemaat ini dengan tanggung jawab yang sudah kita jalani sampai dengan hari ini, ya sudah kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita akan maju lagi di usia yang baru ini dengan semakin giat, semakin terus kita bertumbuh demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Khusus bagi teman-teman yang sudah demisioner majelis jemaat periode 2017 sampai dengan 2022, terima kasih sekali lagi, walaupun kemarin sudah kami sampaikan, tapi pada ruang sukacita ini kami tetap boleh mengatakan demikian lagi. Terima kasih untuk semangat-semangat bersama yang kita bangun, dan hari ini juga menjadi buah, ya. Bahkan juga pelayanan-pelayanan ke depan akan senantiasa juga menjadi buah dari apa yang sudah kita tabur di periode yang sudah dilewati, ya, 2017 sampai dengan 22 ini. Terima kasih, doa kami tetap Tuhan memberkati semua pengabdian, semua pelayanan dan kesaksian yang dilakukan baik pribadi, keluarga, rumah tangga. Juga kepada yang baru dilantik kemarin, selamat memikul tanggung jawab, selamat untuk menjalankannya. Ya, mari teruskanlah tongkat estafet ini dan akan semakin jauh lebih baik. Bukan berarti yang kemarin tidak baik, tidak. Yang kemarin baik, ya. Tetapi kita akan melakukan jauh lagi untuk yang terbaik kita beri bagi Tuhan. Terima kasih teman-teman panitia yang sudah bekerja, ya. Panitia pemilihan penentuan diaken, terima kasih untuk wadah-wadah yang turut menopang pekerjaan panitia. Terima kasih untuk semua warga gereja, anggota sidi gereja yang juga turut berpartisipasi, baik yang ada di dalam jemaat, yang juga anggota jemaat tapi juga ada di luar jemaat. Terima kasih kebersamaan kita untuk menghasilkan sesuatu yang boleh kita rancangkan dan boleh kita berhasil, ya. Terima kasih untuk PHBG jemaat, ya, Bapak Rudi dan teman-teman yang sudah bekerja melaksanakan kegiatan Prahud sampai dengan malam hari ini, puncak dari HUT GPI Papua, bahkan secara khusus kita Jemaat Eden Wagom yang ke-21 tahun. Ya, kita bersyukur buat Tuhan juga bahwa kita menjadi bagian dari lembaga ini atas kepemimpinan Tuhan lewat Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Klasis. Kita boleh melakukan tugas-tugas koordinasi, tanggung jawab bersama, dan biarlah titipan-titipan doa kita juga kepada Tuhan bagi hamba-hambanya yang diberikan kewenangan tanggung jawab penuh dalam kepemimpinan, baik di arah Sinode, Klasis, dan jemaat-jemaat. Baik Bapak Ibu, itu yang perlu kami sampaikan sebagai sisipan dari sambutan Badan Pekerja Sinode dan ini Ketua Sinode GPI Papua. Iya. Selanjutnya dari apa yang disampaikan dalam sambutan ini, maka kami sampaikan juga bagian penutup apa yang disampaikan oleh Ketua Sinode kepada kita sekalian, ialah bahwa segenap warga gereja dan pelayan bersama dengan perayaan HUT ke-37 tahun GPI Papua bertepatan pula dengan tanggal HUT ke-72 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang mengusung tema sehati sepikir untuk kepentingan bersama, Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3, ya, melalui representasi keanggotaan yang ke-70
dalam PGI, ya GPI Papua anggota yang ke-70 dalam Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia ini. Suara dan komitmen kebersamaan kita terwakili secara ekumenis untuk isu-isu dan masalah secara maksimal, khususnya masalah yang mengganjal dan mengganggu tumbuh kembang persekutuan dan kesatuan nasional, hak manusia, lingkungan hidup, dan kemajemukan sosial. Karena itu kita mensyukuri dan mengucap selamat HUT GPI Papua ke-72 tahun, serta mendoakan peran dan fungsinya sebagai perekat ekumenis antara gereja dan nasionalis antar suku, agama, dan golongan. Dengan semangat hari ulang tahun ke-37 tahun GPI Papua, kita tetap galang persatuan dan persekutuan jemaat dan dukungan bersama secara kelembagaan sebagai keluarga Allah untuk mencapai kemandirian dan tugas misioner kita. Segenap umat dan pelayan yang terkasih, akhirnya melalui sambutan ini saya mewakili Badan Pekerja Sinode GPI Papua mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Badan Pekerja Sinode GPI Papua, Pendeta Ishak SD Iwong SAG Ketua. Selamat untuk kita semua GPI Papua dan Wagom yang ke-21 tahun. Tuhan memberkati kita. Sekian, terima kasih. Shalom. Kita sudah mendengar sambutan yang luar biasa dari Ketua Majelis Imam kita, Bapak Pendeta Termas, menyampaikan sambutan dari Sinode maupun sebagai pribadi atas nama jemaat. Selanjutnya kita akan ada di dalam momen yang kita tunggu-tunggu, pemberian hadiah. Sebelum kita ada di dalam acara resepsi ulang tahun kita, kita akan memberikan hadiah yang pertama sebagai informasi untuk lomba-lomba secara kolektif tim. Itu hadiahnya kita sudah gabungkan menjadi satu. Kita akan memberikan bagi perwakilan dari unit-unit. Jadi main bola, main voli, dan sebagainya. Itu hadiahnya kita akan memberikan secara kolektif. Untuk lomba-lomba yang bersifat personal atau pribadi akan kita berikan di malam hari ini. Kita menyediakan juga bagi adik-adik atau yang personal dan pribadi juga akan diberikan piagamnya nanti pada hari Minggu. Untuk hadiah yang pertama kita mulai dengan lomba futsal anak. Lomba futsal anak yang pertama, juara pertama atas nama tim Chelsea. Kepada perwakilan dari tim Chelsea dipersilakan untuk ada di depan. Dua orang sudah, 3 juta berapa? Juara kedua atas nama tim Juve. Tim Juventus. Panggilan kedua kepada tim Juventus, kalau tidak datang berarti kakak pendeta atau hadiah. Juara yang ketiga atas nama tim PSG. Juara satu di sebelah kiri, boleh satu juara satu. Tim Chelsea, tim Chelsea yang mana? Chelsea, Juve, PSG. Untuk memberikan hadiah kepada
juara futsal anak diberi penghargaan kepada Bapak Bobi Heru. Bapak Bobi Heru akan memberikan hadiah kepada masing-masing tim. Maka kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada adik kita. Bu Berti Dewaru siap-siap yang bergerumpul sudah. Kemudian kita akan memberikan hadiah yang kedua, kategori gigit koin. Kategori gigit koin juara yang ketiga atas nama Bapak Bobi Heru. Kepada Bapak Bobi Heru yang bibirnya hitam-hitam. Juara yang kedua atas nama Bu Berti Litai. Perjuangan yang sungguh luar biasa, TV dan media semua datang. Dan juara yang pertama yang gigitnya luar biasa atas nama Bapak Benny Laboba. Bapak Benny menggigit dan cabut itu bagus. Kemudian memberikan hadiah diberikan penghargaan kepada Bapak Max Dangebu. Bapak Max Dangebu akan memberikan hadiah kepada ketiga saudara. Kita masuk ke kategori gaplek. Kategori gaplek untuk juara ketiga Bapak Rio dan Saudara Novi dari unit NEA. Panitia itu juara 2, tahun itu juara 3 kan? Berapa? Untuk juara yang kedua Mama Erni dan Bu Berti dari unit Galilea. Dan untuk juara yang pertama atas nama Bapak Yanto dan Bapak Bobi. Untuk memberikan hadiah diberikan penghargaan kepada Bapak Eli Balianan. Bapak Eli Balianan akan memberikan hadiah kepada ketiga pemenang lomba. Berikan tepuk tangan kepada ketiga pemenang.
Untuk kategori anak kecil, juara 1, juara 3 jatuh kepada adik Robi dari Galilea. Juara 2 jatuh kepada adik Messi dari Galilea. Dan juara 1 jatuh kepada adik Lodia. Adik Lodia membapas wajah makan gitu. Untuk memberikan sebentar. Kategori yang kedua, untuk memberikan penghargaan, memberikan kesempatan kepada Bapak Eli Patianan. Bapak Eli Patianan akan memberikan hadiah kepada tiga adik. Oke, foto dulu. Kita lanjut kepada lomba makan kerupuk kategori TK. Juara 1 jatuh kepada adik Gaby. Juara 3 jatuh kepada adik Gaby. Juara 3 jatuh kepada adik Gaby. Juara 2 jatuh kepada adik Tiara. Dan juara 1 adik Loli. Untuk memberikan hadiah, diberi penghargaan kepada Ibu Nini Patianan. Ibu Nini Patianan akan memberikan hadiah kepada ketiga adik terkasih. Kita berikan tepuk tangan kepada ketiga adik terkasih. Selanjutnya kita akan masuk kepada kategori karaoke anak tingkat ATK. Untuk juara 1 jatuh kepada adik Tiara. Juara 2 jatuh kepada adik Nino. Dan juara ketiga jatuh kepada adik En dan Michael. Untuk memberikan hadiah, kita beri kesempatan dan penghargaan kepada Ibu Mary Sangguno. Ayo anak-anak. Mari, Oma.
Selanjutnya kita masuk kepada kategori karaoke anak tanggung dan anak remaja. Juara 3 jatuh kepada adik Elsie. Juara 2 adik Nona Hatu. Dan juara 1 adik April. Untuk memberikan hadiah diberikan penghargaan kepada Ibu Nelly Rahayan. Ibu Nelly Rahayan akan memberikan hadiah kepada ketiga adik terkasih. Kita masuk kepada kategori karaoke lansia. Untuk kategori karaoke perlansia, juara 2 jatuh kepada Ibu Kurulea. Dan juara 1 jatuh kepada Bapak Eli Rahayaan. Pasti kira dia sama pilih sudah. Untuk mewakili Ibu Hurlian diberi kesempatan kepada pengurus unit untuk Karena papa sudah deh. untuk memberikan hadiah diberikan penghargaan kepada Ibu Pendeta Atara Prab untuk memberikan hadiah. Selanjutnya kita masuk kepada kategori joget balon. Untuk joget balon, untuk juara 3 Ibu Hatu dan pasangan. Ibu Milka Hatu. Untuk juara 2 Ibu Filia dan pasangan. Dan untuk juara 1 Rulan dan Brian. Untuk memberikan hadiah diberikan penghargaan kepada Ibu Ang.
Kita akan membaca hasil perolehan medali sekaligus kita memanggil untuk juara mulai dari juara harapan 1 dengan medali emas 2 medali, medali perak 2 medali, total jumlah medali perunggu tidak ada, total jumlah medali 4 atas nama Unit Kalvari. Perwakilan dari Unit Kalvari untuk maju ke depan. Untuk juara juara harapan 1 akan diberikan oleh Ibu dengan hormat meminta izin Ibu Pendeta Bea untuk memberikan juara medali dan uang pembinaan kepada juara harapan 1. Selanjutnya untuk juara ketiga dengan total medali emas 2, medali perak 4, medali perunggu 4, total medali 10 atas nama Unit Nia. Untuk memberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan dimohonkan Ibu Pendeta Vero penginterjemahan. Ibu Pendeta Vero akan memberikan hadiah kepada juara 3. Berikan tepuk tangan kepada Ibu Pendeta. Dan juara kedua dengan perolehan medali emas 3, medali perak 3, medali perunggu 3, total medali 9 atas nama Unit Sofi. Dengan terima kasih diberi kesempatan kepada Bapak Ketua PHBG untuk memberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan kepada Unit Sofi. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Unit Sofi. Dan juara 1 sekaligus juara umum dengan jumlah medali emas 7, jumlah medali perak 6, jumlah medali perunggu 6, dan jumlah perolehan medali 19 akan diberikan hadiah berupa piagam penghargaan, uang pembinaan, dan bergilir. Diharapkan untuk tahun depan kegiatan ini akan terus dilaksanakan dan dilanjutkan. Untuk memberikan hadiah dengan edukasi diberi kesempatan kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat untuk memberikan hadiah kepada Unit Galeria. Bisa menjadi satu orang ya, supaya
Nanti panitia cari gambar. Ya. Jadi dalam kampanye kita buat di usia 21 tahun di tahun 2022, semoga ini terus akan menjadi penyemangat bagi kita dengan kegiatan dalam kehidupan. Selamat untuk unit Galilea. Kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada juara satu kita, unit Galilea. Kepada unit yang lain jangan berkecil hati, di tahun-tahun mendatang masih ada perkembangan lagi. Masih ada unit Galilea. Jangan biarkan unit Galilea menyelesaikan bagian ini. Terima kasih. Luar biasa, kita sudah selesai dengan pembagian hadiah. Masih semangat? Sekarang kita akan berbahagia bersukacita di dalam momen perayaan ulang tahun. Kita akan memotong kue ini dan makan secara bersama-sama. Yang pertama saya undang dengan hormat Bapak Ketua Majelis Jemaat untuk tampil di depan. Yang kedua Ibu Pengantar Jemaat. Yang ketiga dengan penuh kasih diberi kesempatan kepada Opa Punce Litai atas nama orang tua jemaat di sini. Opa Punce. Yang ketiga Omar Renfuar. Omar Renfuar. Yang berikut kepada Bapak Ketua PHBG. Dan yang mewakili adik-adik sekolah minggu Ade Lapsia. Oke, sambil menunggu Ade Lapsia, sebagai ucapan syukur saya jemput adik-adik semua berdiri, saudara-saudara semua berdiri, mama dan papa dong, katong berdiri, katong nyanyikan lagu Selamat. Dan semangat baik. umur yang ke-37 tahun, untuk jemaat GPI Papua dan Wagong umur yang ke-20
apa namanya doa singkat kami kuis mewakili jemaat Bapak Pendeta. Doa singkat juga beberapa punya jemaat ini sebelum kita aktif. Oke, tarik kamera. Oke, ketemu nyanyi tiup lilinnya. Sama-sama kita yang satu ketiga tiup lilinnya. Selanjutnya demikian acara pembagian kue kita, pengucapan syukur kita sudah selesai dengan acara ini. Selesai ini Bapak Ibu yang lain bisa mengambil kue, tapi nanti koordinasi dengan panitia. Demikian rentetan acara kita di malam hari ini. Atas nama pengurus besar HDRI Besar Gereja mengucapkan terima kasih. Sekian selamat malam, selesai ini HDRI bisa mengambil makanan di sebelah kanan saya.